Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bacain Cerita Horor bersama kami. Kali ini kita akan membacakan treat horor lagi dari Kalong Cerita Setan yang berjudul Kung Kum Kendung. Kalau nanti gagal, ya kamu tetap mati, Mas. Cuma bedanya kamu matinya di sungai, bukan di rumah saya. Merinding, ada salah satu sungai di Jogja yang ternyata pernah dipakai buat ritual Kung Kum Kedung. A treat horror. Jadi ini dia penampakannya. Ini penampakan itu, bisa kalian lihat sendiri. Tuh, berawal dari sini tiba-tiba ada yang ngirim DM TikTok gambar semacam lokasi ritual di pinggir sungai atau kali. Pertamanya dari TikTok nih, dia diangkat ke ceritanya. Nah, kemarin ada followers dari TikTok yang ngirim DM. Pas saya buka ternyata dia ngirim gambar sama video sungai yang mana di lokasi itu ada semacam tempat buat ritual. Karena merasa tertarik, saya lanjut balas chatnya. Nih ya, bukti-bukti dari chatnya tuh. Yang isi dari DM-nya itu, DM TikToknya itu adalah, aku nggak tahu mas itu apa, tapi posisi waktu itu aku sama temenku malam-malam mau mancing. Ceritanya aku 2 orang cari spot mancing di kali bla bla bla. Lah, pas sudah dapat tempat yang kiranya pas, aku sama temenku turun cari tempat yang enak buat mancing. Lah, kok malah nemu kayak gini. Di situ juga sepi, nggak ada orang lain sama sekali. Ya udah, akhirnya aku sama temanku pindah tempat mas. Takut kalau ada apa-apa, sempet tak rekam mas. Nanti saya kirim. Nah, nanti ada nih videonya di bawah ya. Jadi gitu. Di sini kita sebut saja namanya Mas Eko. Dia cerita jadi malam itu dia sama temannya rencana mau nyari spot buat mancing. Pas udah nyampe lokasi yang dirasa pas, Mas Eko sama temennya ini turun buat nyari tempat yang enak buat mancing di pinggir sungai. Gak lama setelah mereka jalan, mereka nemuin tempat itu, yang mana di situ ada batu yang disusun jadi kayak meja. Terus ada bekas lilin warna merah sama potongan-potongan kain di ranting. Karena mereka takut, akhirnya mereka pindah tempat. Di sini Mas Eko juga sempat ngirim videonya nih. Jadi ini videonya guys tuh. Nah ini tuh kelihatan ada. Nah ini nih ya, yang tadi dimaksud tuh, lilin-lilin merah gitu diikat-ikat. Kain-kain ini merah tuh ya, ada yang putih juga tuh. Di sini deket kali. Ini makanya orang lagi mancing aja kali ya, dia gelap taruh lilin. Masa iya begitu sih. Oke, itu dia tadi ya penampakannya. Tuh, ini ada kain-kain yang tadi nih. Oke, lanjut. Nah, Mas Eko juga bilang kalau dia sama sekali nggak tahu itu tempat buat apa, karena baru pertama kali ngeliat kayak gitu. Sampai akhirnya kita janjian buat ketemu. Jadi dia tuh janjian ketemu nih. Nah, jadi isinya gitu. Wah, yang bener mas, itu di kali bla bla bla. Ini DM-DM TikToknya. Lah, masnya orang mana? Saya bisa ketemu ndak? Gitu. Iya mas, bener, tapi saya minta tolong kalau misal diposting nanti disensor ya mas. Saya orang bla bla bla. Bisa aja mas. Kapan janjian aja DM? Janjian aja di mana gitu. Saya juga ada cerita masalahnya tempat itu mas. Kebetulan ada temen orang sana, nanti kalau mau saya antar ke lokasi, katanya gitu. Tuh, itu mas videonya. Nek bisa lihat kira-kira ada apanya itu mas. Kok kayak tempat ritual gitu ya? Iya mas, siap. Ini mas WA aja biar enak kabar-kabarannya. Nah jadi mereka tuh akhirnya janjian buat ketemuan. Singkatnya, saya WA-an sama Mas Eko. Kita janjian di daerah Bantul sana, kurang lebih 1 jam perjalanan.
Kita nyampe lokasi tempat Mas Eko nemuin sajian-sajian atau tempat ritual itu. Di sini saya juga ngerekam pada siang harinya. Nah, jadi ini penampakan ininya ya, terangnya nih. Tuh ini ada slayer gitu ya, slayer merah. Wis, kecepatan Mas. Kira-kira kecepatan, pusing kita lihat ya. Ginilah kira-kira, lihat fotonya aja ya. Kayak ritual-ritual satanis gitu ya, tapi di kebun gitu. Kain-kain merah, ada pot-potnya juga tuh di sini. Lilin-lilin. Ini pinggir kali lah ceritanya. Oke. Setelah itu Mas Eko nawarin mau ke rumah temennya apa enggak, karena Mas Eko ini punya temen yang rumahnya itu nggak jauh dari lokasi tersebut. Katanya temen Mas Eko itu punya cerita tentang lokasi itu. Karena pas Mas Eko pulang, dia sempat WA-an sama temen yang rumahnya di dekat situ. Dia bilang kalau nemuin kayak di foto atau di video itu. Karena saya juga nggak penasaran, akhirnya kita bertiga ke rumah teman Mas Eko itu. Singkatnya, sekitar jam 12 siang, kita bertiga nyampe di rumah temennya Mas Eko. Sebut aja namanya Pak Wongso. Di situ kita ngobrol-ngobrol terkait tempat ritual itu. Kalau kata Pak Wongso, itu adalah tempat buat ritual kungkum kedung. Kungkum kedung itu apa, Pak? Kungkum itu berendam. Kedung itu semacam lubang yang terletak pada sungai atau bisa juga disebut sebagai ceruk. Jadi, kungkum kedung ini semacam ritual pesugihan yang mana si pelaku harus berendam di tengah-tengah sungai yang ada cekungannya. Ini saya jelaskan dulu benda yang ada di lokasi. Jadi di situ ada semacam batu yang ditata kayak meja. Terus warna merah-merah itu lilin yang udah mencair. Sementara kain-kain yang digantung di ranting itu adalah kain penanda yang digunakan sama si pelaku ritual. Ini fotonya yang tadi ya, ada batu gitu tapi rapi ya. Jadi kayak tempat nongkrong gitu, enak padahal nih sambil mancing. Jadi menurut cerita dari narasumber yang ngelakuin itu harus 2 orang. Ini ritual kayak ritual babi ngepet. Ada yang jaga lilin tapi konsepnya beda. Babi ngepet. Babi ngepet tuh ada gak sih cerita babi ngepet tuh? Boleh dong kalau ada, kita bacain ya. Kirimin aja nanti gua bacain. Lanjut. Jadi satu orang badannya dililitin tali, terus dia yang kungkum di kedung atau ceruk yang ada di sungai. Terus yang satunya jaga lilin sambil megangin tali. Orang yang kungkum biar nggak hanyut. Ini bener gak sih ngomongnya kungkum? Ntar boleh, kalau salah boleh dikoreksi ya guys. Tapi setelah ngelakuin itu selama 3 hari, mereka disuruh buat puasa mutih. Dan lamanya kungkum selama 3 jam di perempat malam. Oh, jadi mereka 3 hari puasa mutih dan lamanya kungkum sama 3 jam di perempat malam. 3 jam berendam di kungkum itu selama 3 jam di perempat malam. Apa sih gua? Pokoknya mereka lamanya 3 jam aja berendam ya. Kalau dari pukul 3 pagi sampai subuh, orang tersebut bisa selamat dan tidak terbawa arus. Katanya rezekinya bakal lancar dan urusannya dimudahin. Nah, dari banyaknya orang yang sudah ngelakuin ritual itu, menurut narasumber, banyak yang gagal alias yang kungkung, hanyut, dan susah ditemuin jasadnya. Dan dari semua kejadian atau kasus yang udah terjadi, kebanyakan masyarakat sana milih buat diem. Iyalah, di seperempat malam kan kadang-kadang air tiba-tiba naik ya. Ngeri juga. Ya banyak yang gak selamat ya, bisa jadi ya akal-akalannya si dukun aja itu, biar nggak perlu buktiin apa-apa kan, dimatiin aja orangnya sekalian. Kayak yang kejadian di Jawa itu waktu itu ya, yang dikasih ale-ale mati. Nah, kalau penasaran sama cerita lengkapnya nanti gue ceritain, request aja. Tapi ada juga yang berhasil, yang mana sekarang hidupnya benar-benar mujur. Katanya setiap 3 bulan sekali dia datang ke sini bagi-bagi sembako ke warga sekitar. Pak Wongso ini orang biasa, tapi Pak Wongso ini satu-satunya warga yang biasa disuruh sama Mbah
juru kunci kalau ada tamu yang mau ngelakuin ritual itu. Jadi dia tahu gimana kondisi saat itu. Oke. Sampai ada salah satu orang yang dulu pernah ngelakuin ritual tapi gagal, terus didatengin Pak Wongso buat minta tolong kalau dia diteror sama pasangan ritualnya yang udah meninggal. Sementara Mbah juru kunci waktu itu juga udah meninggal, jadi nggak ada yang bisa bantuin. Oh, udah sampai pasangan ya. Suami istri itu berarti berendam. Sebut aja namanya Andi sama Sigit. Andi itu yang hanyut di sungai, Sigit ini yang jagain tali sama lilin. Mereka berdua itu punya usaha rental. Nah, beberapa unitnya itu hilang dibawa pergi. Kalau katanya Sigit, setelah ditelusuri jejaknya mengarah ke Jawa Tengah. Oh, bukan pasangan berarti ini Andi sama Sigit yang partner. Ini ditaruh sama pasangan katanya. Partner, bro. Cowok sama cowok. Tapi pasangan juga bisa juga sih. Lanjut. Nah, saya cocok logi, apa ada kaitannya sama kasus kemarin yang ramai di Pati? Walau alam. Yang jadi pertanyaan di sini, mereka dapat info dari siapa kalau di sini ada ritual kungkum kedung? Kalau menurut dari cerita Sigit, dia cuma diajak sama Andi. Ayo Melo, aku Git, gitu, kata si Andi. Singkatnya mereka udah nyampe di kampung sini. Sorry kalau nggak bisa nyebut nama kampungnya. Awalnya mereka nanya ke warga di mana rumahnya Mbah Jalil, samaran ya, ini nama samaran Jalil itu. Terus mereka diarahin ke rumahnya Pak Wongso kali yang tadi. Setibanya di sana mereka langsung jelasin maksud dan tujuannya. Awalnya Pak Wongso nggak mau ngasih tahu karena menurut beliau tempat itu udah ditutup sama warga. Tapi Andi tetap kekeh, dia sampai sujud-sujud nangis karena ya mau bagaimana lagi. Andi tetap harus tanggung jawab, harus ganti rugi sama pemilik mobil yang hilang itu. Sampai di titik dimana Pak Wongso ini bingung karena Andi ngancem mau bunuh diri di rumahnya Pak Wongso kalau nggak dibantu. Ya udah, terpaksa Pak Wongso ngeiyain. Tapi beliau juga ngasih pesan, nek sampai gagal yo tetep mati mas. Mung bedane sampean mati neng kali udu neng omahku. Artinya kalau nanti gagal ya kamu tetap mati mas. Cuma bedanya kamu matinya di sungai bukan di rumah saya. Tapi sebelum pindah ke rumahnya Mbah Jalil, Pak Wongso ngasih tahu syarat dan aturan yang nggak boleh dilanggar. Intinya ya kayak yang saya jelasin di atas tadi. Puasa mutih, kungkum 3 jam dan bertapa. Andi sama Sigit ini bukan orang Jogja, jadi mereka nginep di rumahnya Pak Wongso buat puasa mutih. Nah, malamnya sekitar jam 10, Pak Wongso langsung ngajak mereka berdua ke rumahnya Mbah Jalil. Rumahnya Mbah Jalil gak jauh dari sungai. Nah, malam itu Andi sama Sigit langsung ketemu sama Mbah Jalil. Pak Wongso juga jelasin kalau mereka puasa mutih. Jadi tinggal ngelakuin ritual kungkum, kedung, sama yang lainnya. Singkatnya, mereka nyampe di tempat ritual. Dari yang berdua itu, yang paling terobsesi cuma si Andi, karena dia punya tanggung jawab besar. Andi berharap kalau ritual ini berhasil, dia nyelamatin usaha rentalnya. Pas nyampe lokasi itu, Sigit sempet ragu, apalagi dia nanya ke Andi, sampean yakin mas? Yo piye menegit, wis kadung janji. Artinya, ya mau gimana lagi Git, sudah terlanjur janji, jawab si Andi. Ini sudah kandung janji diartiin sudah kandung janji juga, gimana sih nih Mas Kalong. Oke, lanjut. Mereka berdua lalu menjalankan ritual betapa di pinggir sungai buat nunggu waktu sampai jam 3 pagi. Kata Sigit kepada Pak Wongso setelah topo di pinggir sungai. Tepat jam 3 pagi, Andi lalu menyuruh Sigit buat ngambil tali kemudian diikat di pinggangnya Andi. Andi juga bilang ke Sigit, intinya dia suruh fokus biar nggak ada kejadian aneh-aneh. Bismillah berhasil Git, kata Andi sebelum kungkum. Pakai ritual masih pakai Bismillah ya dia si Andi ini kadang-kadang ya. Sigit sama Andi berdiri di tepi sungai. Malam itu arusnya lumayan deras, suaranya sampai terngiang-ngiang. Gak lama si Andi jalan ke tengah sungai. Pas nyampe tengah-tengah, kalau berdiri emang cuma setengah lutut. Pakai tali apa berarti dia? Tapi di situ ada cekungan yang mana jika si Andi duduk bersila,
yang kelihatan cuma sebagian leher sampai kepala. Sigit langsung memegang talinya kuat-kuat karena setelah Andi kungkum, Sigit ngerasa kalau harusnya narik si Andi. Waktu itu karena malam, Sigit juga harus bolak-balik noleh merhatiin Andi dan lilinnya juga jangan sampai mati. Sigit ngerasa kalau waktunya itu berjalan lambat. Dia sampai keringet dingin dan tangannya itu gemetaran. Sesekali Sigit juga ngerasa kalau talinya makin lama makin kuat ketarik. Dia juga harus bolak-balik lihat kondisi Andi dari pinggir sungai. Menurut Sigit, sayup-sayup dia dengar ada suara azan subuh, tapi suasana di lokasi jadi aneh. Tiba-tiba gak ada angin dan arus sungainya makin lama makin deras. Kalau kata Sigit, kayak ada banjir yang mau datang. Merasa kalau ada yang gak beres, Sigit nyoba mastiin buat narik-narik talinya Andi, tapi makin ditarik makin kenceng, kayak ada yang ikut narik dari sungai. Bukan dong, itu karena emang alir udah deres itu. Kenapa ada yang narik? Sigit panik, teriak Mas Andi, tapi nggak ada jawaban. Di sana dia nyorotin senter ke arah tengah sungai. Jelas banget si Sigit ini awalnya ngelihat kayak ada kepulan asap di atas kepalanya Andi. Tapi makin diperhatiin, asap itu makin lama membentuk sosok yang mengerikan. Katanya Sigit, dia sempat teriak grandong semacam kayak genderuwo. Dan bersama dengan itu sosok itu juga ngeliatin si Sigit. Makin panik, ditariklah itu tali sama Sigit, tapi tiba-tiba talinya putus dan Sigit jatuh. Harus makin kencang, volume air makin tinggi. Sigit ngeliat kalau makin lama Andi makin tenggelam. Di situ Sigit sempat lihat kalau tangannya Andi melambai-lambai ke permukaan. Tapi Sigit bingung mau gimana waktu itu, sampai akhirnya Andi gak kelihatan lagi. Di situ Sigit bingung antara mau nolongin langsung atau cari bantuan. Tapi karena nggak mau dia ikut tenggelam, dia lari ke rumahnya Mbah Jalil. Di sana ternyata masih ada Pak Wongso. Tahu ada yang nggak beres, Mbah Jalil, Pak Wongso dan Sigit kembali ke tepi sungai, tempat ritual Sigit dan Andi. Sigit nangis, dia bingung harus bilang apa kepada keluarganya Andi kalau Andi hanyut di sungai. Malam itu beberapa warga kerahkan untuk ikut menyusuri sungai mencari keberadaan Andi. Tapi setelah 2 km ke selatan, mereka nggak nemuin jasadnya Andi. Hingga kasus itu ditutup sama pihak kampung. Seminggu sejak kejadian itu, Sigit bercerita kalau dia sering diteror oleh suara-suara mirip Andi meminta tolong. Git, tolong aku Git. Begitu seterusnya sampai Sigit benar-benar tidak nyaman. Kok ini kasusnya ditutup sama pihak kampung ya, bukan sama polisi? Nggak lapor polisi berarti ya dia. Lanjut. Nah, suatu malam ketika Sigit sedang nonton TV, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tapi pas pintu dibuka, di luar gak ada orang. Tapi Sigit lihat kalau di lantai terasnya ada jejak kaki basah yang mengarah ke luar teras. Pas diurut, di sana di bawah pohon mangga, Sigit ngelihat kalau ada sosok Andi lagi berdiri dengan wajah pucat dan tubuhnya itu basah kuyup. Dia melambai-lambai ke arah Sigit sambil bilang, "Tolong aku, Git, tolong." Sigit yang kaget langsung spontan menutup pintu. Dia ketakutan. Gak lama setelah itu, dari belakangnya ada yang nepuk. Pundak Sigit basah. Pas balik badan, di situ Sigit langsung lemes. Sigit pingsan. Dia lihat Andi udah di belakangnya. Gak cuman itu aja, sampai keluarganya Andi sempet datengin rumahnya Sigit. Dan setiap kali ibunya datang masih nanyain tentang Sigit. Git, Andi neng dia, kok nggak mulai-mulai, ibu kangen nek. Artinya, Git, Andi kemana ya, kok nggak pulang-pulang, ibu kangen. Dan jelas-jelas ibunya Andi itu tahu kalau Andi sudah meninggal. Sigit nggak bisa jawab, dia cuma bisa nangis kalau setiap kali ibunya Andi datang dan nanyain Andi kemana. Kok nggak pulang, ibu kangen. Hampir setiap hari ibunya Andi mengulang kalimat itu setiap datang ke rumah Sigit. Bahkan ibunya Andi juga sempat bilang ke Sigit, mau bengi Andi mulai, tapi kok awake kelebus. Artinya semalam Andi pulang, tapi kok badannya basah. Sejak saat itu Sigit mencoba melupakan, tapi rasa salah, dosa, dan ketakutannya masih terus menghantui hingga saat ini. Bahkan ketika Mbah Jalil si juru kunci meninggal, gak ada warga yang berani mengusik tempat ritual itu.
Dan setiap kali ada kejadian dan kasus orang mancing hilang secara misterius atau orang bunuh diri di sungai, selalu dikaitkan kungkum kedung dan sosok Andi. Banyak yang percaya bahwa arwah Andi masih terjebak di sana, menuntut nyawa sebagai tebusan. Penduduk desa mulai meyakini setiap kali ada kejadian tragis, orang-orang akan berkata, "Kui ulahe Andi, dek golek koncok," gitu. Artinya, itu ulah Andi, dia nyari temen. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian nama Andi selalu dihubungkan dengan setiap kematian misterius di sana. Sungai yang dulunya tenang kini mulai dikenal dengan sungai pencabut nyawa. Dan cerita-cerita legenda urban legend tentang kungkum kedung juga sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebenarnya masih ada kasus pundir yang belum lama terjadi di sana. Tapi ini masih nyoba membujuk Pak Wongso buat cerita. Katanya masih saudara. Nah, sebelum loncat pundir di sungai itu, saudaranya ini sempat bilang kalau pernah ketemu sama mas-mas di sungai itu. Disambungin lagi sama Andi ternyata. Ngeri. Tapi kenapa cuman arwah Andi yang dibahas? Katanya banyak yang gagal, banyak yang meninggal. Tapi cuma Andi aja yang selalu menghantui. Emang Andi. Berdebah kamu Andi. Jadi cerita ini tuh di-upload sama Kalong di @cerita setan N-nya 2 yang ada di X ya. Cerita ini tuh udah dilihat 8.300.000. Wah, ini bakal bentar lagi di film ini nih kalau begini. Oke, segitu aja kali ini cerita dari kami. Semoga cerita kali ini menghibur untuk teman-teman semua yang ingin beristirahat, menemani kalian di malam hari, siang hari saat bekerja, maupun yang sedang bersama-sama mendengarkan cerita ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Komen cerita apa lagi yang ingin dibacakan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.